Hai semuanya, kenalin nama gue Sofia Lestifah. Gue bersama temen gue. Regina Amalia. Oke, selamat datang di obrolan santai kita malam ini. Pada malam ini gue mau bahas proses menulis di mana temen gue sendiri yang menciptakan suatu karya. Oke deh, tanpa basa-basi kita langsung aja ke topiknya. Regina, boleh dong diceritain karya yang lo tulis ini tentang apa sih? Yang ini. Ya. Ini sebenarnya novel ketiga gua. Oke. Ini gua tulis itu kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 1 SMA gitu. Cuman terbitnya emang baru tahun kemarin 2024. Pas gua kuliah kan gua dapet channel penerbit gitu. Kalau yang sebelumnya dia terbit juga, cuman gak ada ISBN karena emang di Indi kan. Jadi kalau misalnya di Indi itu, kalau misalnya kita mau dapet ISBN emang harus bersyarat. Di antaranya harus laku 10 buku minimal. Ada yang 10, ada yang 20, itu tergantung penulis apa? Tergantung penerbitnya. Cuman kalau yang di Hensa kemarin gue langsung urus ISBN karena emang penting kan biar karya kita nggak dikopas orang. Iya betul. Kalau ceritanya sih ya berhubung gue juga nulisnya pas SMA, ceritanya juga cerita anak SMA, biasalah cinta-cintaan kayak gitu. Cinta-cintaan remaja ya. Soalnya dulu itu kan lagi ngetren-ngetrennya ini Wattpad. Pernah baca ini nggak? Wattpad. Pernah dong, pernah nulis juga itu, di situ. Tahu kan ceritanya apa? Iya, kurang lebih kayak begitu. Oh iya, anak muda banget. Anak muda banget, cinta-cintaan, cinta bertepuk sebelah tangan lah. Dia ceritanya cewek namanya Alicia. Dia tuh ini emang aneh sih, tapi di Wattpad tuh rata-rata kayak gitu. SMA dia udah dijodohin, udah punya tunangan namanya Nicole. Cuman si Nicole itu dia nggak suka sama si Alicia ini. Berarti terus pemeran utamanya, tokoh utamanya Alicia. Lanjut. Terus datang orang ketiga namanya Zain. Si Zain ini lama-lama dia mulai ngasih perhatian ke si Alicia yang dia nggak dapat dari Nicole. Jadi lama-lama si Alicia ini berpaling. Di saat si Alicia ini berpaling ke Zain, si Nicole ini justru ngejar-ngejar Alicia. Gitu sih. Sebenarnya template ya. Karena semuanya kayak gitu gak sih kalau cuman dulu kayak ikut-ikut orang aja. Justru yang ceritain kayak gini yang rame banget dulu. Iya dulu emang kayak gitu ya. Gue juga suka baca kayak gini. Kalau sekarang kan malah lebih banyak tau di WeTV. Oh itu iya, kan rata-rata iya series ngambilnya dari Wattpad. Ceritanya tuh pasti kayak gitu nggak berbeda jauh, pasti aneh-aneh. Hal pertama apa sih yang bikin lu mau nulis cerita ini? Karena di Wattpad kan emang ngetrennya kayak gitu ya. Iya. Ini seru nih kalau gue bikin, tapi yang versi beda dari yang lain. Sebenarnya bedanya ya beda versi gue aja gitu. Tapi kalau dari cerita ini ada nggak sepenggal-penggal aja gitu dari pengalaman pribadi atau cerita masa lalu zaman-zaman sekolah itu? Kalau yang ini nggak ada, kalau yang ini. Kalau yang sebelumnya ada. Boleh dong di-spill judulnya. Kalau yang sebelumnya yang pertama tuh novel, judulnya Sagaras, dia terbitnya tahun 2021. Itu kan emang nyeritain cewek yang dia ikut bela diri, terus dia suka sama latihnya. Nah itu pengalaman pribadi sebagai cewek yang bela dirinya, tapi sebagai yang suka sama latihnya enggak. Cuman lebih dibumbu-bumbuin aja biar ada gregetnya aja gitu. Oke. Ini proses nulis lu kayak gimana? Mengalir atau sempet mandek-mandek? Mandek pasti ada, stuck ide gitu kan di tengah. Apalagi dulu kan belum ada ChatGPT tuh. Bener-bener kalau udah nge-stuck tuh gimana ya? Kayak pasti gue nyari pelarian sih. Pelarian entah itu gue nonton film atau baca novel yang sejenis. Maksudnya biar dapet inspirasi gitu, biar bisa ngelanjutin jalan buntu itu. Kalau lo bisa milih nih, lo lebih milih pembaca bisa paham sama isi cerita lu atau lu pengen pembaca tuh kebawa suasana sama cerita di dalam buku ini? Kalau bisa milih sih kayaknya lebih milih yang kedua deh. Lebih milih pembaca biar dia terbawa suasana, karena kalau paham atau enggak kan itu masing-masing ya. Apa maksudnya kita memaknai sebuah cerita itu kan berdasarkan pengalaman masing-masing. Ada yang rasa relate, ada yang rasa enggak, ada yang rasa itu rasa enggak. Kalau bisa milih sih ya mendingan dia terbawa suasana, kayak dia setidaknya bisa merasakan apa yang penulisnya rasakan pada saat dia menulis itu gitu. Kalau paham sih ya bodo amat. Yang penting gue sebagai penulis gue menyampaikan apa yang gue rasakan, apa yang gue pikirkan, dan pembaca juga ikut menikmatinya. Kalau paham ya terserah, mau paham apa enggak, yang penting gue nulis, mau dibaca apa enggak terserah. Iya benar sih, emang lebih gimana ya, kadang pembaca tuh lebih tertarik sama cerita yang bikin dia tuh kebawa suasana, bikin baper gitu. Oke. Kalau dari cerita lu ini ada nggak sih maksudnya dari karya-karya lo yang udah ada nggak salah satunya yang mengandung kisah sejarah terutama di sastra gitu? Kalau sejarah sih enggak deh, karena tiga-tiganya itu kan novel teen lit ya, novel SMA. Terus nulisnya juga di tahun kemarin, tahun-tahun sebelum COVID. Pas COVID tuh baru berhenti stuck nulis karena emang punya hobi lain gitu kan lebih menarik. Udah gitu udah cukup mumet tuh 3 tahun. Selama SMA kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dari SMP malah mutak-mutak dunia pra-Wattpadan tuh udah mumet aja. Makanya
dari hobi lain kayak gue dapet pelarian baru yang lebih seru nih. Kalau sejarahnya sih ya paling sejarah-sejarah pas zaman itu, pas zamannya gimana pas SMA, ketika pertama kita kenal WA, terus pertama kenal Wattpad. Itu novel yang pertama tuh yang judulnya Sagaras, yang tentang cewek bela diri itu. Dulu sempat jadi ranking 5 di Wattpad, kategori fiksi remaja kan waktu itu lagi hype banget ya. Dia pembacanya udah sekitar 850 ribuan. Itu kenapa dia akhirnya dipinang sama penerbit apa ya namanya lupa deh. Tapi indie, tapi nggak ber-ISBN, cuman karena dia populer mungkin penerbit mikirnya ini bisa jadi peluang nih buat banyak yang beli gitu. Tapi ternyata nggak bertahan lama di rank itu, dia turun lagi sekitar udah semingguan. Jangan-jangan gue pernah baca, Rek. Kayak Apa judulnya? Sagaras. Kalau gue pernah dengernya Sagara deh. Banyak tahu, banyak pasti gitu. Nama judul itu pasti pasaran kalau di Wattpad. Ya mungkin pernah baca sih gue. Kalau dari buku lu yang ini ya, khusus buku yang ini, bagian apa sih yang paling berkesan buat lo? Bagian yang paling berkesan adalah menurut gue di percintaannya sih, karena emang dulu kan SMA lagi cinta monyet kan. Gue juga pernah ngejar-ngejar kakak kelas kayak si Alicia ini, cuman nggak segila itu. Kayak gue merasakan gimana sih rasanya ketika gue suka sama seseorang tapi orang itu malah balik suka sama orang lain, itu kan sakit ya. Akhirnya gue daripada sakit sendiri ya mending gue melepaskan orang yang apa namanya gue suka tapi dia nggak balik suka sama gue, tapi gue nerima orang yang suka sama gue apa adanya gitu. Kita ngelepas orang yang nggak bisa ngasih feedback ke kita. Iya benar. Oke, out of topic nih Rek. Pernah nggak sih lo kepikiran buat nulis cerita yang berkaitan dengan sejarah atau latar waktu di masa lalu? Sebenarnya pengen, karena gue pernah baca ceritanya, tahu nggak Laut Bercerita? Punya Laila S. Itu menurut gue bagus banget karena dia ngulik sejarah kelam Indonesia yang nggak ada di buku pelajaran PKN waktu kita sekolah. Itu menurut gue bagus banget sih. Itu kan tapi balik lagi ke kita sebagai penulis kan berarti kita harus riset ya, harus riset secara mendalam apa yang terjadi pada masa itu. Nah gue tuh belum bisa sampai ke titik itu, belum bisa ke sedalam itu, makanya gue cuman kalau keinginan ada, cuman eksekusinya aja yang belum kayak gitu. Oke, terakhir Rek, ada nggak pesan atau harapan buat teman-teman kita, khususnya anak-anak muda yang baru mau mulai menulis gitu? Kalau buat anak muda yang pengen menulis, menurut gue yang pertama tuh berani aja dulu, berani nulis, jangan sampai lu ngerasa takut kalau tulisan lu itu nanti nggak disukain, nggak dibaca, terus di head comment, itu bodo amat. Menurut gue kalau misalnya lu mau nulis ya udah nulis aja, yang penting apa yang ada di pikiran lu, apa yang ada di perasaan lu, itu tertuang aja dulu. Kalau masalah pembaca kan nanti itu selera ya, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang paham atau yang enggak, itu kan balik lagi ke pengalaman pembacanya sendiri. Terus kalau misalnya selain berani, konsistensi. Gue pernah nulis gak kelar-kelar itu gara-gara emang mut-mutan. Iya bener. Mut-mutan kayak harusnya tuh emang perlu dipaksa tau. Jadi ditarget kalau misalnya gue nulis ini sebulan lah. Nulis ini gue sebulan, setebal ini gue sebulan. Ini ada berapa halaman? 418. Ini berarti nulis mulai dari SMA, kelar saat itu juga sebulan? Iya saat itu juga, sebulan. Karena kan SMA apa sih anak SMA kesibukannya? Gak ada kan belajar doang, cuma sekarang doang. Cintaan sih, konsisten. Karena gue juga pernah nyoba mulai nulis waktu itu dari zaman SMP, dan baru kelar tuh SMA. Gara-gara gak konsisten. Iya karena gak konsisten, kayak aduh apalagi ya gitu. Mut-mutan, itu juga kayak gitu, dulu mut-mutan, udah gitu sekalinya mandek tuh dibiarin, jadi kayak udahlah ntar juga inspirasi mah datang sendiri, jadi nggak dicari. Kalau misalnya yang ini, pokoknya 3 novel tuh termasuk yang ini, dia tuh sebulan-sebulan kelarnya. Gue tuh ditarget sehari tuh harus ada 3.000 kata. Yang kalau di Wattpad itu 2 bab, karena satu babnya gue batasin 1.500 kata biar gak kepanjangan. Terus akhirnya gue bikin ngegantung tuh biar orang penasaran. Biasanya kayak gitu kan kalau di Wattpad. Itu ditarget itu berhasil, beneran berhasil, jadi sebulan itu dia kelar. Beda sama sekarang, gue nulis kumpulan puisi judulnya Patah Hati Paling Sengaja. Itu gak kelar-kelar karena nulisnya mut-mutan, karena isinya kan emang puisi sedih ya. Harusnya kan kalau nulis ya udah nulis aja. Gue tuh lebih ke udahlah ini kan puisi patah hati ya berarti gue harus nulis di saat gue patah hati. Akhirnya bener. Dari semester 3 sampai sekarang itu cuma ada 9 bab kalau nggak salah. Berarti jarang patah hati dong? Ya bisa, iya. Insya Allah. Insya Allah. Lebih ke malas nulis aja sih sekarang, apalagi kesibukan kan. Kalau dulu emang anak sekolah ya kesibukannya apaan sih, belajar doang. Iya benar. Kalau sekarang lebih ke banyak kegiatan aja jadinya lupa udah gitu. Ya itu nggak konsisten. Makanya kenapa menurut gue konsisten itu penting banget. Karena biar kitanya juga lebih tertarget, gak nyantai-nyantai, akhirnya gak kelar. Tapi kalau misalnya, lu kan nulis juga nih, lu mau tanya, lu kalau misalnya nulis, lu tipe yang nyelesain dulu satu cerita, baru ke cerita lain, atau yang apa yang ada di otak lu bikin cerita 1, cerita 2, cerita 3, tapi itu belum kelar semua?
Gue yang kayak gitu, yang kedua. Yang kedua. Kenapa bisa? Bahkan gue kadang udah ada satu judul, udah gue mulai nih kayak gue kepikiran nih ide lain gitu. Iya. Gue bikin judul baru, Rek. Maksudnya bukan judul dalam subbabnya gitu kayak, tapi cerita beda lain. Beda novel gitu ibaratnya. Itu kenapa? Kalau gue penasaran sama orang kayak gitu. Kok bisa gitu? Kadang misalkan muncul ide nih, terus kayak aduh sayang nih kalau nggak dituang gitu. Jadi biar nggak lupa gitu jadi maksudnya. Gitu. Jadi tapi setelah itu ngerasanya kayak cerita tuh jadi nggak natural karena kayak gimana lagi ya? Yaudahlah tambahin aja lah. Yaudahlah gitu, jadinya gitu. Mungkin salah ya? Salah nggak sih? Enggak sih, itu kayaknya tergantung masing-masingnya. Kalau misalnya lu bisa ngelanjutin menurut gue sih nggak apa-apa. Gue juga pernah kayak gitu. Kadang gue lagi nulis gini, tiba-tiba gue kepikiran cerita lain. Karena kan ide kan bisa muncul dari mana aja kita. Lagi bengong ya tiba-tiba kepikiran sesuatu. Greget kan, pengen. Gue juga kayak gitu, pengen langsung loncat ke yang lain. Cuman gue mikirnya kalau gue loncat ke yang ini kayaknya yang duluan tuh gak bakal selesai. Jadinya paling kalau enggak gue bikin outline-nya aja, kerangkanya gue kelarin dulu yang ini, baru gue pindah ke yang satu lagi, lupa. Jadi kagak kelar. Nah, gue penasaran tuh itu gimana caranya. Sampai sekarang belum nemu kayak gitu. Itu tipsnya. Dan gue pun nulis kayak gitu nggak jadi novel, Rek. Berujung jadi cerpen. Karena kayak beneran udah pecah jadinya. Ibaratnya konsentrasinya udah nggak ada. Jadi bercabang-cabang. Kita harus sharing sama penulis-penulis lain nih, Sob. Iya, benar. Next, kita podcast gak cuma berdua. Oke. Ada yang mau ditambahin gak, Rek? Kalau lu sendiri nulis berapa buku? Gua kebetulan yang dari gue pribadi baru satu. Tapi ada yang ini, ada yang kolektif ya? Iya, kolektif itu kan juga karena keperluan ya. Tapi tetap aja karya, tetap karya. Lagi baru jadi 2, OTW 3 lah. Dari umur berapa mulai nulis? Dari SMP. Dan itu tuh nulis di binder. Waktu itu belum kenal Wattpad kan. Iya, di binder. Oh, nulis diary? Seriusan? Iya, sumpah di binder gue nulis sampai sekarang tulisannya masih ada. Itu novel kayak bab 1 judulnya apa gitu, bab 2 sumpah. Dulu kan gak ada Wattpad ya, tapi pernah gak sih ngirim tulisan ke media lewat email? Dulu tuh sempet pikiran tau gue, karena teman gue ada yang nyoba ngirim, terima buat coba. Buat coba tapi gue gak lolos. Lu pernah kayak gitu? Enggak, gue gak pernah. Karena dulu gue gak ngerti-ngertiin kayak gitu. Dulu gue tuh belum dikasih HP. Gak tahu deh tuh gimana ceritanya. Nanti nulis ya? Iya, yang penting nulis aja gitu di buku. Oke, Regina. Gue mau bilang makasih banyak buat lu karena udah mau sharing di sini. Buat semua teman-teman yang mendengar obrolan singkat kita, semoga kalian terinspirasi dan semakin semangat untuk menulis. Dan untuk Regina sendiri, semoga karyanya semakin berkembang, anaknya semakin banyak, beranak pinak. Amin. Oke, semangat ya, Rek. Oke, lu juga. Oke guys, terima kasih banyak. Gue Sofi dan teman gue Regina. Selamat tinggal, see you.